Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Good evening, every people, and good evening to Miss Dewi Laila Hiyatin. We want to apologize about our video is late atau bisa dikatakan terlambat. Karena satu dan lain hal ya Miss, karena tadi kita sudah mencoba untuk upload tapi ternyata di reject sama YouTube, kemudian kita upload lagi ternyata suaranya ada yang hilang, kemudian we want to make it again. For the first, let us thanks to Allah who has given us the mercy and the blessing until we can meet together in this place. And let me introduce our group for group 2 with dengan saya sendiri, Verlia Ditya Kacayani, kemudian ada Muhammad Arif Ma'ruf. Hello. Next, yes, next Mas Muhammad Faiz Adriknilha. Ada, Bu. Next, Mbak Imro Atin. Next, Mbak Rayu Lanjani. And the last is Mbak Irma Ratnasari. We want to explain about trade liberalization. The material will be presented by the by presentator. Time is yours. Oke, thank you with Verly. Oke, di sini untuk materi pertama saya Arif dengan NIM belakang 013 akan membacakan kembali dan menambahkan sedikit materi terkait materi yang sudah di-share oleh Bu Hilya. Jadi untuk materi pertama itu ada perubahan akibat globalisasi. Di sini itu ada 5 perubahan akibat globalisasi. Yang pertama itu ada kecenderungan terpisahnya kegiatan ekonomi primer dari ekonomi industri. Kemudian ada backward linkage, kegiatan ekonomi produksi industri makin melemah. Kemudian ada juga perkembangan industri tidak menimbulkan pengaruh pada produksi barang primer. Kemudian ada harga komoditi produk primer menurun. Jadi untuk harga komoditi produk primer menurun ini di dalamnya itu ada permintaan relatif turun. Kemudian ada nilai tukar perdagangan sektor pertanian tidak berkembang. Kemudian harga komoditinya itu di tingkat produk teknologi. Jadi untuk teknologi itu mekanisasi pertanian dan pengurangan tenaga kerja. Kemudian yang terakhir itu ada kebijakan perdagangan. Jadi untuk kebijakan perdagangan ini nanti ada 3 materi, dan untuk 3 materi ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Jadi untuk yang pertama ada proteksionisme, ada blok perdagangan, dan yang terakhir itu ada pelanggaran kesepakatan GATT. Mungkin untuk materi yang pertama dari saya seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Okay, next material is about meaning of trade liberalization. Next slide, Mbak Imro Atin. Trade liberalization is the policy of reducing or even eliminating trade barriers, tariff, non-tariff, in order to improve the flow of goods and service. Yang dimana arti dari itu adalah liberalisasi perdagangan adalah kebijakan pengurangan atau bahkan penghapusan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, dalam rangka meningkatkan arus barang dan jasa.
Next, trade liberalization is the basic framework of neoclassical paradigm which recommended against the trade restriction atau liberalisasi perdagangan merupakan kerangka dasar paradigma neoklasik yang merekomendasikan pembatasan perdagangan yang dimana pada dasarnya dalam perdagangan internasional bersifat bebas atau free sehingga keikutsertaan suatu negara pada kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela. Ilham menyebutkan liberalisasi sebagai penggunaan mekanisme penempatan harga yang lebih intensif sehingga dapat mengurangi rezim perdagangan anti ekspor yang bias. Dinyatakan pula bahwa liberalisasi juga menunjukkan kecenderungan untuk mengurangi intervensi pasar sehingga liberalisasi dapat menggambarkan situasi pasar dalam negeri yang semakin terbuka terhadap produk luar negeri. Karena dengan kita terbuka dengan produk luar negeri, berarti kita bisa untuk meningkatkan PDB negara kita karena adanya pertukaran barang dan jasa, entah itu ekspor ataupun impor, karena itu akan meningkatkan perekonomian dalam negara. Mungkin cukup dari saya, kemudian bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Okay, now I wanna explain the material about against trade restriction, perlawanan atau penolakan pembatasan perdagangan. Sebelumnya, I wanna explain the definition of trade restriction atau perlawanan pembatasan perdagangan itu sendiri. Perlawanan dagang adalah berbagai hambatan yang membuat perdagangan barang dan jasa antar negara tidak lancar. Disebut juga trade protection. Alasan adanya pembatasan dagang ini adalah tanpa adanya batasan, perdagangan internasional memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien, barang, jasa, dan faktor produksi mengalir bebas ke berbagai negara. Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak positif bagi negara-negara yang menyetujui akan adanya pembatasan dagang ini. However, there are several countries that reject this trade restriction for various reasons. Di antaranya, the first is market distortion and loss of economic efficiency, distorsi pasar dan hilangnya efisiensi ekonomi. The second is higher prices for customers, harga yang lebih tinggi untuk konsumen. The third is reduction in market access for producer, pengurangan akses pasar bagi produsen. The fourth is extra cost for exporters, biaya tambahan untuk ekspor. Dan the last is adverse effect on poverty, efek buruk pada kemiskinan. I think enough from me. Thank you. Oke, fine. Selanjutnya yaitu the process of liberalization, yang artinya proses liberalisasi. By the formation of general agreement on tariffs and trade in 1998 that has now been replaced by the World Trade Organization (WTO). The purpose of trade liberalization to increase the volume and value of trade, which in turn can boost economic growth and welfare of the community, because according Bayer and Bergstein, what trade is influenced by three factors: growth in revenue and income, reduction of trade barriers, and the low cost of transport. Yaitu yang artinya perekonomian dunia sedang mengalami proses liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan terbentuknya General Agreement on Tariffs and Trade atau disingkat GATT pada tahun 1948. Peran tersebut kini telah digantikan oleh WTO. Tujuan liberalisasi perdagangan untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena menurut Bayer dan Bergstein, perdagangan dunia dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pertumbuhan pendapatan atau income, pengurangan hambatan perdagangan, dan rendahnya biaya transportasi. Thank you.
Okay, for the next material, namely regarding General Agreement on Tariffs and Trade. General Agreement on Tariffs and Trade was established in 1948 in Geneva, Switzerland. At the time of its founding, the GATT consists of 23 countries, but during the last session in Marrakech on April 5, 1994, the total of 115 signatory countries. Nah, jadi GATT atau Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan ini didirikan pada tahun 1948 di Jenewa, Swiss. Pada waktu pendiriannya, GATT terdiri dari 23 negara. Tetapi selama sesi terakhir di Marrakech pada 5 April 1994, total ada 115 negara penandatanganan. Nah, untuk pengertian GATT itu sendiri, ini merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Next, the principle of GATT. The principle of reciprocity, the treatment given a country to other countries as trading partners and shall be given also by the country's trading partners. The principle of most favored nation, namely GATT member countries should not give favorable privilege only on one particular country or group. 3. The principle of transparency. Statement and carried out a state policy must be transparent in order to be known by other countries. Dalam perjanjian GATT yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1948, terkandung dalam 3 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip timbal balik. Perlakuan yang diberikan negara satu ke negara lain sebagai mitra dagang dan harus diberikan juga oleh negara pendatang mitra. Yang kedua, prinsip bangsa yang paling disayangi, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberi hak istimewa yang menguntungkan hanya pada satu tertentu negara ataupun kelompok. Yang terakhir, prinsip keterbukaan adalah perlakuan dan melaksanakan politik negara harus transparan agar dikenal oleh negara lain. Oke, thank you. Okay, and the next material yang the world's most favored nation. Jadi yang dimaksud MVW ini di sini yaitu prinsip adanya kebijakan perdagangan harus dilakukan tanpa adanya diskriminatif. Jadi misalkan suatu negara itu harus juga memberikan keistimewaan kepada negara yang lainnya, baik itu di dalam perlakuan maupun pelaksanaan dalam kebijakan impor, ekspor maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua ada national treatment. National treatment yaitu dalam GATT ini produk yang diimpor itu harus sama dengan produk yang ada di dalam negeri tersebut. Yang ketiga, prohibition of quantitative restriction. Adapun tujuan dari adanya larangan pembatasan kuantitatif, yakni kuota impor dapat digunakan untuk melindungi sektor industri domestik tertentu, atau bisa juga untuk melindungi sektor pertanian. Kuota impor juga sering dimanfaatkan untuk melindungi neraca pembayaran suatu negara. Adanya pembatasan kuantitatif seperti ini pada jumlah pemberi pengiriman jasa yang mungkin aktif pada suatu pasar tertentu, pembatasan pada jumlah total operasi jasa, dan pembatasan pada partisipasi modal asing dalam perusahaan-perusahaan pemberi jasa. Yang keempat yaitu protection through credits atau pajak yang dikenakan atas barang yang diangkat dari sebuah kekuasaan politik ke suatu wilayah lain. Jadi dalam hal ini adanya GATT itu hanya mengizinkan tindakan proteksi terhadap industri dalam negeri melalui tarif atau dengan menaikkan tarif. Kemudian yang finally reciprocity. Reciprocity ini suatu negara berada pada suatu posisi tawar-menawar dalam rangka mengurangi hambatan perdagangan dengan harapan negara lain akan melakukan hal yang sama. Okay, it's enough for me. For the next saya kembalikan ke moderator. Oke, I think this enough ya teman-teman semuanya. Mungkin sudah jelas juga apa yang disampaikan oleh para pemateri. Karena ini mengingat durasi, we
we close this discuss. Now, kita akan menutup presentasi pada hari ini. Nanti kita juga akan melampirkan rekaman yang tadi yang lebih jelas lagi daripada ini, tapi kita juga akan tetap melampirkan rekaman ini karena tadi ada salah satu anggota yang tidak terekam suaranya, yaitu saya sendiri. Mohon maaf ya Ibu. Nanti tadi yang rekaman lebih lengkap, nanti saya juga ikut kirimkan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kita presentasikan. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangan dari kami. I think it's enough. Thank you very much for your attention. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah rela untuk merecord kembali, untuk mengulang meet kembali. Terima kasih semuanya. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpan, bro.